Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Robi Baharun Sejati. Saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya terkait mata kuliah Organizational Behavior. Oke, izin Ibu dosen, saya ingin mempresentasikan hasil saya. Yang pertama itu dari PT Jarum Indonesia. Berikut adalah analis terhadap budaya korporat PT Jarum Indonesia dan dampaknya terhadap perilaku karyawan serta tingkat produktivitas mencakup sisi positif maupun negatif. Dari aspek positifnya. Ada beberapa poin. Poin A, nilai-nilai inti yang mendukung. PT Jarum membangun budaya organisasi berdasar nilai-nilai seperti fokus pada kualitas, profesionalisme, inovasi, pembelajaran berkelanjutan, kepedulian, inklusif sebagai satu keluarga, tanggung jawab sosial. Nilai-nilai semacam ini mendorong kinerja karyawan agar selalu mencapai standar tinggi, memupuk perilaku kinerja, kreatif, serta kolaboratif. Kemudian B, hubungan budaya, disiplin dan produktivitas. Menurut studi, budaya organisasi di Jarum berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dan kinerja. Artinya, budaya yang kuat meningkatkan kedisiplinan, yang pada gilirannya mendukung produktivitas. Kemudian, gaya hidup kepemimpinan transformasional juga terbukti memperkuat pengaruh budaya terhadap disiplin kerja karyawan. Harian di pabrik Jarum di Kudus. Kemudian poin C, pengembangan karir untuk karyawan berprestasi. PT Jarum menyediakan jalur pengembangan karir dan pelatihan lanjutan bagi karyawan yang menunjukkan prestasi dan perilaku baik. Hal ini menciptakan semangat kompetitif, positif, loyalitas, dan personal growth untuk semakin tumbuh kembang bagi para karyawan itu sendiri. Kemudian poin D, budaya gotong royong dan kebersamaan. Konsep satu keluarga dan hubungan kebersamaan internal menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, bentuk kolaborasi yang ramah, saling menghargai, dan jaringan tim yang solid. Kemudian, selain aspek positif tentu saja ada aspek negatifnya, yaitu pertama, poin A, pilihan pengembangan yang selektif. Pelatihan dan pengembangan karir tidak tersedia merata. Hanya diberikan kepada karyawan tertentu yang terpilih berdasarkan performa dan perilaku. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan, kecemburuan, dan demotivasi pada sebagian karyawan, yang tentunya karyawan yang tidak sekompetitif karyawan lainnya. Kemudian poin B, tekanan target dan kompetisi internal. Sebagai perusahaan besar berorientasi hasil, Jarum menanamkan budaya kerja keras dan kompetisi tinggi. Hal tersebut potensial menyebabkan stres, tekanan tinggi, bahkan resiko burnout jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian poin C, resiko ketidakseimbangan kultur keluarga versus profesional. Meski menekankan nilai kekeluargaan, suasana internal bisa menjadi jamak terhadap politik korporat, konflik kepentingan, atau hierarki kuat yang membuat beberapa karyawan merasa kurang adil atau dihargai. Sebagian dari pengalaman karyawan di industri serupa menyebutkan masalah birokrasi, pengawasan berlebihan, atau kurang transparan dalam cuti dan izin kerja. Kemudian poin D, keluhan karyawan umum di industri rokok. Beberapa laporan dari industri rokok di Indonesia menunjukkan ketimpangan dalam kebijakan kesejahteraan pekerja. Pabrik ketatnya target, jam kerja panjang tanpa kompensasi memadai, dan pelecehan sistematik terhadap buruh kecil. Meskipun belum spesifik ke Jarum, ini menjadi kontekstual risiko kultur korporat besar di sektor tersebut. Kemudian, rekomendasi untuk pengembangannya ada beberapa poin. Yang pertama, perluasan akses pengembangan agar inklusi dan transparan bagi lebih banyak karyawan. Monitoring beban kerja dan keseimbangan hidup, meminimalisasi kelelahan dan burnout. Transparansi dan komunikasi terbuka yang jujur dalam pengambilan keputusan kebijakan cuti dan promosi. Penguatan kepemimpinan yang adil dan peduli.
serta evaluasi berkala terhadap budaya organisasi. Kemudian dari kesimpulannya, budaya korporat PT Jarum berbasis kualitas, profesional, inovasi, dan solidaritas. Keluarga sangat efektif dalam memupuk perilaku kerja yang disiplin dan produktif, khususnya bagi karyawan yang berprestasi. Namun, sisi negatif bisa muncul dalam bentuk tekanan berlebihan, ketimpangan kesempatan pengembangan, dan potensi ketidakadilan internal yang memerlukan pengelolaan risiko budaya secara proaktif. Kemudian, kita lanjut di perusahaan yang kedua, yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Berikut analisnya. Yang pertama, analis positif. Poin A, nilai-nilai inti, disiplin, integrasi, respect, excellence, innovation. Indofood menekankan budaya yang berakar pada disiplin, integritas, saling menghormati, unggul, dan inovasi sebagai tertulis pada visi misi perusahaan. Studi pada divisi Noodle, Bandung, dan Jakarta menunjukkan bahwa excellent, disiplin, respect, dan unity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap komitmen karyawan dan kualitas kerja. Namun integritas dan inovasi tidak selalu signifikan tergantung dimensi dan pelaksanaannya. Kemudian poin B, pengaruh budaya terhadap kinerja dan produktivitas. Peneliti di divisi teknik mencatat pengaruh positif signifikan antara budaya, organisasi, dan kinerja karyawan. Studi lain di divisi Noodle Ancol menemukan pengaruh simultan budaya plus gaya kepemimpinan positif serta signifikan. Kemudian poin C, peran kepemimpinan transformasional dan inklusi. Di Bandung menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memperkuat budaya inklusi, meningkatkan partisipasi karyawan, keberagaman program, dan performa individual. Poin D, job design, disiplin, dan motivasi sebagai faktor mediator. Desain pekerjaan terutama variasi tugas, identitas tugas, signifikasi tugas mempengaruhi motivasi yang berujung pada produktivitas. Kemudian poin E, sistem performa manajemen komprehensif. Manajemen kinerja di Indofood sudah cukup perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan pegawai. Tantangan adalah pada objektivitas penilaian dan komunikasi atasan bawahan. Kemudian aspek negatif, itu ada 4 juga poin. Yang pertama, budaya yang terabaikan. Tidak semua dimensi budaya berjalan konsisten di seluruh unit. Kemudian poin B, kurangnya otonomi dan komunikasi. Desain pekerjaan menunjukkan bahwa otonomi masih rendah, karyawan masih kurang merasa memiliki fleksibilitas membuat keputusan dalam pekerjaannya. Kemudian poin C, tekanan dan stres di lini produksi. Penelitian di Medan menunjukkan bahwa selain budaya, gaya pemimpinan, motivasi, dan stres juga berpengaruh langsung terhadap kinerja. Poin D, pengalaman lapangan terdengar beragam. Beberapa akun di media sosial seperti Reddit menyebut pengalaman kerja di Indofood berat, termasuk jam kerja panjang, tingkat turnover tinggi, dan suasana tekanan. Misalnya satu pengguna berkata, I always get downvote and or crash out whenever I mention Indofood, but they all said it's Hilay's company. On call 24/7, turnover-nya gila-gilaan. Hal ini bukan studi formal, tetapi mencerminkan potensi gap antara harapan budaya dan realitas di beberapa divisi. Kemudian rekomendasi untuk pengembangan. Yang pertama, perkuat budaya integritas dan inovasi. Yang kedua, tingkatkan otonomi kerja, beri ruang bagi karyawan membuat keputusan terkait pekerjaan mereka. Kemudian, transparansi dan komunikasi pada proses performance review dan feedback perlu lebih baik agar asesmen lebih objektif dan diterima karyawan. Kemudian, kelola tekanan kerja secara nyata. Kemudian kesimpulannya adalah budaya organisasi Indofood jika dijalankan konsisten memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap perilaku karyawan dan produktivitas. Namun kendala muncul jika nilai-nilai tersebut tidak diimplementasikan sepenuhnya. Komunikasi manajerial buruk, otonomi rendah, dan beban kerja menimbulkan stres berlebih. Upaya untuk memperkuat nilai-nilai budaya meningkatkan transparansi dan kesejahteraan karyawan dan memperkuat hubungan budaya productivity secara positif. Kemudian yang ketiga, PT Kimia Farma. PT Kimia Farma, dari segi aspek positifnya ada beberapa poin. Yang pertama, tumbuhnya komitmen dan loyalitas
Karyawan yang merasa dihargai dalam budaya yang profesional dan etis cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Kemudian, peningkatan kerjasama tim. Budaya kolaboratif yang dijunjung tinggi mendorong tim untuk bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi informasi. Hal ini dapat mempercepat pencapaian tujuan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian poin C, fokus pada pengembangan diri. Dengan adanya dorongan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, banyak karyawan yang merasa termotivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Poin D, tanggung jawab sosial yang kuat. Budaya etis juga menciptakan karyawan yang lebih peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan pekerjaan mereka, sehingga mereka cenderung bekerja dengan intensitas tinggi. Dari segi aspek negatifnya ada beberapa poin. Yang pertama, beban kerja yang tinggi. Salah satu tantangan dalam budaya yang sangat menekan pada profesional dan kualitas adalah kecenderungan untuk memberikan beban kerja tinggi kepada karyawan. Kemudian poin kedua, kompleksitas dan hierarki. Kemudian poin ketiga, kurangnya fleksibilitas bagi karyawan. Hal ini mempengaruhi kecepatan karyawan dalam merespon perubahan pasar atau teknologi. Keterbatasan dalam kreativitas meskipun inovasi adalah salah satu nilai penting dalam beberapa kasus. Poin D ya. Kemudian untuk rekomendasi untuk pengembangan pengelolaan stres dan beban kerja, perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pemberdayaan karyawan, memberikan ruang bagi karyawan untuk pengambilan keputusan secara lebih otonom. Kemudian fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian fasilitasi inovasi dengan kebebasan berkreasi walaupun regulasi penting, memberikan ruang bagi kreativitas dan ide-ide dari karyawan dapat mendorong inovasi yang lebih berdampak. Kemudian kesimpulannya adalah budaya korporat PT Kimia Farma memiliki banyak elemen positif yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja dan produktivitas seperti profesionalisme, inovasi, dan kolaborasi. Namun, seperti halnya dengan perusahaan besar lainnya, budaya yang kaku dan beban kerja yang tinggi dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal stres dan keterbatasan kreativitas. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan budaya korporatnya untuk mendorong produktivitas sambil meminimalkan dampak negatif terhadap karyawan. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya.